Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Intan Mutiara dengan NIM belakang 032, Biologi kelas A. Jadi di sini aku akan memaparkan dan menjelaskan tentang teknik koleksi dan pengawetan spesimen tumbuhan. So, enjoy your video. Nah, teknik koleksi dan pengawetan spesimen tumbuhan itu disebut juga herbarium. Lalu, apa sih herbarium? Let's go! Jadi, herbarium itu berasal dari kata hortus dan botanicus, yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Herbarium sendiri lebih dikenal dengan pengawetan tumbuhan yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Jadi, intinya herbarium adalah pengawetan spesimen tumbuhan dengan berbagai cara untuk kepentingan koleksi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui pengertian herbarium secara general, herbarium dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, herbarium kering dan herbarium basah. Herbarium kering berisi daun, akar, batang, bunga, dan herbarium basah berisi buah-buahan. Pengertian herbarium kering merupakan koleksi dari spesimen tumbuhan yang telah dikeringkan dan diawetkan dan kemudian disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Sedangkan herbarium basah adalah spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan dalam suatu larutan. Bisa dilihat sendiri perbedaan dari herbarium kering dan herbarium basah. Herbarium kering ditaruh di kertas karton, sedangkan herbarium basah ditaruh di dalam suatu larutan. Nah, herbarium sendiri memiliki fungsi dan kegunaan. Jadi fungsi dan kegunaan herbarium yang pertama sebagai bahan studi flora dan vegetasi, karena pada label herbarium memuat data yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Yang kedua, sebagai bukti bahwa tumbuhan tersebut pernah ada pada lokasi dan tempat dilakukannya kolektor itu. Yang ketiga, sebagai sarana yang penting dalam identifikasi tumbuhan. Yang keempat, sebagai penyimpan bahan acuan. Jadi herbarium itu juga bisa untuk acuan-acuan bahan dibutuhkan. Yang kelima, sebagai wasit nama yang benar. Nah, herbarium juga bisa untuk patokan nih, untuk nama yang benar pada kolektor yang terlebih dahulu. Yang keenam, sebagai bank data. Jadi herbarium itu menyimpan data-data yang akan mungkin diupdate datanya. Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat herbarium atau pengoleksian tanaman? Oke, alat yang dibutuhkan yang pertama ada triplek, koran, karton, gunting, pemberat, benang kasur, dan tali rafia. Sedangkan bahannya ada tanaman organ lengkap, mempunyai batang, akar, daun, bunga, buah, dan yang kedua selotip, ketiga label, keempat etiket gantung, kelima etiket tempel, yang keenam alkohol 70%, dan yang terakhir tisu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bahan, ada etiket tempel dan etiket gantung. Apa sih perbedaannya? Jadi etiket gantung diikat pada bagian percabangan batang atau pada bagian yang tidak mengganggu pengamatan kunci identifikasi tumbuhan tersebut. Jadi pada etiket gantung itu terdapat kolektor, nomor koleksi, nama kolek, nama lokal, lokasi, dan tanggal. Dan etiket tempel tersendiri itu diletakkan di bagian kanan atau kiri di bawah kertas karton seperti pada gambar. Tapi biasanya itu etiket tempel itu diletakkan di bagian kiri bawah kertas karton. Nah, isinya ada nama spesies, family, nama kolektor, tanggal koleksi, lokasi koleksi, dan catatan penting lainnya seperti deskripsi dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya prosedur kerja. Persiapan koleksi yang baik merupakan aspek penting dalam pembuatan herbarium. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi yang terbaik mengenai tumbuhan kepada para peneliti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam koleksi tumbuhan, yang pertama perlengkapan, apa yang dikoleksi, yang ketiga catatan lapangan. Yang pertama perlengkapan. Beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk mengoleksi tumbuhan di lapangan itu kayak alat dan bahannya, seperti yang tadi aku sebutkan ada kayak karton, alkohol, gunting, dan lain sebagainya.
Yang kedua, apa yang dikoleksi? Yang pertama, tumbuhan kecil dikoleksi seluruh organnya. Yang kedua, tumbuhan besar atau pohon dikoleksi cabangnya yang sekitar 30-40 cm dengan organ yang lengkap seperti daun, bunga, buah dari tumbuhan tersebut. Untuk pohon yang sangat tinggi, pengambilan organ generatifnya bisa dilakukan dengan galah, ketapel, atau menggunakan hewan. Yang ketiga, untuk pohon atau perdu kadang-kadang penting untuk mengoleksi kuncupnya. Jadi kuncupnya juga diambil karena kadang-kadang stipulannya mudah gugur. Yang keempat, tumbuhan herba dikoleksi seluruh organnya kecuali herba yang besar seperti Araceae. Yang kelima, koleksi tumbuhan hidup. Dianjurkan untuk ditanam di kebun botani dan rumah kaca. Yang keenam ada contohnya epifit, anggrek, akarnya dibungkus dengan lumut, akar-akar paku, serat kelapa. Yang terakhir ada biji-biji tumbuhan air disimpan dalam air. Biji-biji kapsul kering jangan diambil dari kapsulnya. Dan yang ketiga ada catatan lapangan. Jadi catatan lapangan itu berisi kayak keterangan-keterangan tentang ciri-ciri tumbuhan tersebut, baik yang tidak terlihat dari spesimen kering tersebut. Jadi catatan lapangan itu ada kayak lokasi, habitat, habitus, warna, ekologi, nama lokal, kegunaan lokal, dan lain sebagainya. Ini adalah dokumentasi dari saya kemarin tidak sengaja memvideo waktu di lapangan. Tapi tidak semuanya karena ya memang nggak kepikiran juga buat tugas ini. Jadi intinya seperti itu, seperti pada video sebelumnya hampir sama. Meletakkan tanaman di atas koran, terus dibersihkan pakai alkohol, di tisu juga, terus ditempelkan menggunakan solatif. Tapi di video sebelumnya tidak ada etiket gantung, tapi di saya ada etiket gantung. Jadi etiket gantung itu seperti pada sebelumnya saya bilang, etiket gantung diikat pada percabangan yang tidak mengganggu untuk kunci identifikasi. Jadi di cabangnya itu, di batangnya. Ini contoh herbarium yang saya buat. Seperti tadi, ini ada etiket gantung, digantung di batang. Terus ini ada etiket tempel. Ini intinya herbarium itu selalu diganti waktu saat pengepresan, saat pengeringannya, jangan sampai berjamur. Nanti bakalan jadi seperti ini. Ini seharusnya di plastik ya guys, tapi emang kemarin nggak di plastik. And ya, terima kasih telah menyimak, mendengarkan, melihat video tentang teknik koleksi dan pengawetan spesimen herbarium. Semoga bermanfaat and see you the next video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.